Titani Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalallahu ta'ala fil muhkam tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahabullah lima ya'zukum bih min ni'ami wa ahabbuni li hubbillah wa ahabbu ahlul baiti li hubbi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita cintai, guru kita bersama panutan kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf, kita doakan beliau panjang umur, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selaku murid-muridnya mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga para habaib, para asatidz, wabil khusus ada guru kita Syekh Nabil, Ustadz Wahyudin, ada juga Al-Habib Mustafa, dan para habaib yang lainnya yang sabab kebodohan saya tidak menyebutkan nama satu persatu karena ketidaktahuan dari Al-Fagir. Mudah-mudahan hadirnya beliau pada malam hari ini mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang khususnya pada ini malam kita masih berkumpul di majelis yang insyaallah hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah, tempat yang insyaallah tersambung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tempat yang insyaallah pulangnya kita dari tempat ini membawa rahmat atas salawat kita kepada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana datangnya kita sudah pasti membawa hidayah ke masjid atau musolla atau aula atau halaman yang mana di dalamnya ada zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kita pasti membawa hidayah, biarpun dekat, biarpun kerabat, biarpun tetangga, kalau tidak diberi hidayah tidak akan dia hadir ke tempat ini. Betul, hadirnya kita baik yang jauh ataupun dekat datang membawa hidayah. Nah, Imam Ghazali beliau mengatakan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, annal hidayah walahu hidayatul bidayah wa hidayatul nihayah. Beliau mengatakan sesungguhnya hidayah itu memiliki hidayah permulaan dan juga memiliki hidayah akhiran. Tidak akan sampai hidayah tersebut ke akhir kalau tidak dikuatkan pada awalnya. Nah, kalau kita ingin berharap hidayah tersebut sampai ke akhir, kita kuatkan. Setiap duduk di tempat kebaikan kita beranggap kalau kita ini mendapatkan hidayah yang pertama, agar nanti di akhir kita mendapatkan hidayah. Dan siapa-siapa yang di akhir mendapatkan hidayah, insya Allah meninggal pasti dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Kalau kita duduk bersama anak turunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita duduk bersama para guru, kita duduk bersama para masyayikh yang mana sanad keilmuannya juga tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap juga kelak di akhirat bersama dikumpulkan bersama beliau-beliau di bawah benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan yang mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan rasa cinta pada dalam diri kita, yang mana kecintaan tersebut bisa menjadi syafaat bagi kita semua. Bahwasanya ada satu orang Badui Arab datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah,
kapan hadirnya hari kiamat. Ini orang Arab berani bertanya, ini orang Badui Arab berani bertanya, maza'atalaha. Nabi pun kembali bertanya, apa yang kau persiapkan untuk hadirnya hari kiamat? Kemudian orang Arab tersebut berkata, ya Rasulullah, ma'atatu katsir minas shalah wala siyam walakinni ahabbullah wa rasulih. Ya Rasulullah, aku tidak bermodalkan banyak, salatku hanya salat 5 waktu, puasaku hanya puasa Ramadan, akan tetapi aku bermodalkan cinta kepada Allah dan bermodalkan cinta kepada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun mengatakan, anta ma'aman ahbabta yuhsyaru mar'u ma'aman ahab. Kelak engkau di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Nah, harapan kita bila mana kita ingin menanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambungkan dulu kecintaan kita kepada orang-orang yang tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta butuh pembuktian. Cinta itu akan nampak dari zahir kita. Kalau kita sudah cinta, pasti ingin berjumpa. Kita tidak bisa berjumpa, akan timbul kerinduan yang besar ingin berjumpa kepada Maulana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 kisah. Yang pertama, kita lihat Sayyidina Bilal bin Rabah, yang mana Sayyidina Bilal bin Rabah ketika meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hijrah ke kota Syam sampai akhir hayatnya ada di kota Syam. Ketika di akhir hayatnya mendapatkan sakit, yang mana sakitnya tersebut berujung sampai kematian, yang mana sebelum datangnya kematian, istrinya berkata kepada Sayyidina Bilal, wahai suamiku, sungguh iba diriku, aku tidak bisa menghadirkan, aku tidak bisa ikhtiar mencari obat untuk kesembuhan dirimu, karena aku tidak tega melihat engkau dalam keadaan sakit. Apa jawaban Sayyidina Bilal bin Rabah? Wahai istriku, demi Allah, kalau memang sakit ini berujung kematian, sakit ini berujung kematian, demi Allah, itu kegembiraan bagi diriku, karena kematian tersebut adalah tiket pertama untuk berjumpa kepada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rindu sama Nabi menanti kematian. Orang yang rindu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Bilal menanti kematian, karena kematian tiket pertama untuk berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika cinta ini terakhir, ada satu perempuan begitu besar cintanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya, begitu besar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan istrinya, akan tetapi kesehariannya selalu mandang indah wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu memandang kulit indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu memandang mata indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Nabi sudah meninggal, perempuan tersebut izin kepada Sayyidah Aisyah, berkata kepada Sayyidah Aisyah, ya Ummul Mukminin, izinkan aku untuk ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena makam Nabi itu adanya di rumah Sayyidah Aisyah sebelum pelebaran sampai sekarang, adanya di rumah Sayyidah Aisyah. Ketika diizinkan oleh Sayyidah Aisyah masuk ke dalam rumah dari Sayyidah Aisyah, saking cintanya, saking rindunya, ini perempuan memeluk makam Nabi, fabakat hatta matat, menangis sampai meninggal di makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min syiddatil hub, dari besarnya cinta kepada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan yang besar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan yang besar kepada zuriatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekiranya saja dapat disampaikan, hanya imtisalil amr. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.